Lisa, bagian 54 karya S.R. Kusuma yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Sa, maafkan aku ya. Aku telah membuatmu kecewa karena menolak menemanimu menghadiri pesta ulang tahun Farah. Saga tiba-tiba merubah topik pembicaraan. Sudahlah Gah, lupakan. Tidak Sa, aku benar-benar merasa bersalah telah membiarkanmu datang ke pesta ulang tahun Farah seorang diri. Saut Saga dengan mimik serius. It's okay, aku tahu kamu akhir-akhir ini sibuk melukis. Bukankah kamu juga tidak ingin mengecewakan pelangganmu? Saga hanya diam. Pelanggan? Aku bahkan tidak memikirkan hal itu, Sah. Apa artinya pelanggan dibanding dirimu? Kamu ada hal terpenting dalam hidupku, dan kini aku mengecewakanmu. Hanya dengan melihatmu diam, aku tahu sebenarnya kamu kecewa, marah, dan sedih. Akan tetapi, kamu tidak pernah menunjukkan kepadaku. Kamu tidak pernah mengeluh ataupun komplain dengan keputusanku. Kamu menerima semuanya, meski kamu tahu kamu akan merasa kecewa dengan penolakanku. Diam adalah cara kamu menyembunyikan perasaanmu. Tidak tahukah kamu, Sah? Sikap diammu itu justru membuatku merasa bimbang. Aku merasa kamu memang tidak bersungguh-sungguh ingin aku ada di sana menemanimu. Apakah kamu benar-benar menginginkanku? Membutuhkanku? Terdengar kekanak-kanakan memang, tapi aku hanya ingin kamu lebih bisa menunjukkan perasaanmu kepadaku. Ketika kamu marah kepadaku, marahlah. Ungkapkan semua yang kamu rasakan. Jangan kamu simpan sendiri, seolah-olah kamu memang tidak membutuhkan aku. Gah, kenapa diam? Ada apa? Suara Lisa membuyarkan lamunan Saga. Saga tersenyum. Tidak apa-apa. Oh iya, bagaimana kakimu? Aku lihat kakimu semakin membaik. Ya, aku bahkan sudah bisa berjalan sedikit tanpa alat bantu berjalan apapun. Oh, itu bagus sekali. Aku senang mendengarnya. Lisa terlihat gembira mengetahui perkembangan kesehatan kaki Saga yang semakin membaik. Ya Tuhan, hari ini aku lelah sekali, Gah. Keluh Lisa sambil meregangkan tangannya. Saga memandang wajah gadis di sampingnya itu yang terlihat sangat lelah dan mengantuk. Entahlah mengapa akhir-akhir ini Lisa sering mengeluh merasa lelah. Gadis itu terlalu keras kepada dirinya sendiri selama ini. Kamu bekerja terlalu keras, Sah. Ambillah cuti beberapa hari. Sepertinya kamu butuhkan banyak waktu untuk beristirahat. Lisa hanya mengembuskan nafas panjang. Pergilah ke suatu tempat untuk refreshing, agar tenaga dan pikiranmu kembali segar, kata Saga lagi. Entahlah Gah, rumah bajuku akhir-akhir ini banyak pesanan. Sampai-sampai aku dibuat kewalahan melayani pesanan dari pelanggan. Belum lagi masalah ini dan itu, ucap Lisa lagi sambil mengembuskan nafas panjang. Saga melirik ke arah gadis yang duduk di sebelahnya itu. Lisa terlihat kurus dan rapuh. Ya Tuhan, entah mengapa tiba-tiba Saga merasa iba melihat Lisa terduduk lesu di jok mobilnya. Wajah gadis itu terlihat kuyu dan tatapan matanya sayu. Di saat rasa lelah mendera tubuhnya, ia selalu menunjukkan kepada siapapun kalau ia baik-baik saja. Terlihat kuat dari luar, tapi sebenarnya ia rapuh, sangat rapuh. Hanya saja ia tidak ingin menunjukkan kepada siapapun. Tangan Saga bergerak menggenggam tangan Lisa yang dingin. Lisa tersenyum menyadari Saga tengah berusaha membuatnya merasa nyaman. Sejak kejadian tertusuk beberapa waktu yang lalu, Lisa seringkali merasa gelisah dan tidak tenang. Ia selalu memikirkan keselamatan Nadia. Lisa merasa takut terjadi sesuatu yang buruk kepada adiknya itu. Dan tidak hanya itu saja, Lisa juga mengalami trauma. Ia sering merasa gelisah saat bertemu dengan orang yang tidak ia kenal, dan itu sangat mengganggunya. Karena pekerjaan Lisa mengharuskannya bertemu beberapa orang yang tidak semua ia kenal dengan baik. Dan itu sering membuatnya merasa tersiksa, karena tak jarang Lisa dilanda kegelisahan yang luar biasa. Pekerjaan tidak akan pernah habis, tapi kesehatanmu juga penting.
kamu baik-baik saja kan? Tanya Saga. Lisa hanya menganggukkan kepala. Iya, aku baik-baik saja, katanya kemudian. Sa, aku harap kamu bisa lebih terbuka kepadaku ya. Sedikit banyak aku tahu mengenai latar belakang keluargamu, hubunganmu dengan Nadia. Jadi kamu tidak perlu menyembunyikan apapun dariku. Lisa menatap wajah Saga dan sebentuk senyum terukir di bibirnya. Entahlah, Ga, aku hanya tidak ingin kamu ikut menanggung masalah yang sedang aku hadapi, ucap Lisa. Kamu sudah banyak membantuku selama ini, terlalu banyak malah. Aku tidak ingin menjadi beban orang lain. Orang lain? Tiba-tiba Saga menepikan mobilnya. Malam itu jalanan mulai lengang, hanya 1-2 mobil yang sesekali melintas. Tanpa sempat bertanya maksud Saga menghentikan mobilnya. Sah, aku bukan orang lain, aku adalah kekasihmu. Ya, mungkin aku bukan tipe cowok romantis yang setiap hari bisa memanjakanmu dengan berjuta-juta kata romantis penuh cinta. Aku cowok kaku yang tidak pandai mengekspresikan perasaannya sendiri. Sah, aku bukan orang lain, aku adalah kekasihmu. Ya, mungkin aku bukan tipe cowok romantis yang setiap hari bisa memanjakanmu dengan berjuta-juta kata romantis penuh cinta. Aku cowok kaku yang tidak pandai mengekspresikan perasaannya sendiri. Sa, aku dan kamu, 2 orang yang pernah bergelar sahabat, akhirnya harus menyerah pada satu kata yang bernama rasa. Entah siapa yang memulainya. Aku hanya bisa merasakan degup jantung yang semakin cepat saat bertemu denganmu. Ada rasa rindu saat aku tidak melihatmu. Semua terjadi begitu saja, dan mulai saat itu aku tidak bisa hidup tanpamu. Sah, aku akan selalu ada untukmu, baik dalam suka maupun duka. Apa yang kamu rasakan, aku pun akan turut merasakan, karena hati kita sudah saling terikat, dan ikatan itu semakin hari semakin kuat. Kita kelak akan menjadi satu, itu harapanku, Sah, kata Saga mencoba meyakinkan cintanya yang begitu besar kepada Lisa. Lisa terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Namun binar di matanya dan sebentuk senyum yang manis di bibirnya tidak dapat berbohong. Gadis cantik itu merasa sangat bahagia mendengar kata-kata Saga. Lisa Andriana Putri, malam ini aku ingin semesta alam menjadi saksi. Aku mencintaimu dengan sepenuh hatiku, ucap Saga bersungguh-sungguh. Dan aku berharap kamu pun mencintaiku sebesar cintaku kepadamu. Lisa terdiam, matanya sayu menatap wajah Saga. Ga, ketahuilah, begitu banyak angan saat bersamamu, begitu banyak mimpi saat berada dekatmu. Terlalu bahagia aku dapat memilikimu, tapi aku takut suatu saat nanti kamu menyakitiku dan kehilanganmu, ucap Lisa lirih. Saga terhenyak mendengar kata-kata Lisa. Lisa, mengapa kamu berpikir aku akan menyakitimu? Tanya Saga. Entahlah, Ga, segala sesuatu bisa saja terjadi kan? Sah, yang aku tahu saat ini aku mencintaimu, sangat mencintaimu. Dan jangan berpikir hal yang lain, ya, ucap Saga sembari membelai rambut Lisa dengan penuh kasih. Perlahan tubuh Saga bergerak ke arah Lisa yang duduk terpaku. Mereka saling berhadapan. Wajah Saga hanya beberapa inci saja dari wajah gadis itu. Dan sambung. Selamat membaca. Terima kasih.